والسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu ya, pada hari ini Ibu ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan depannya Ibu selalu sehat ya. Baik Ibu, alhamdulillah saya mengajar di SD Cikamuning dan Ibu selaku pimpinan di sini. Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan tugas dari CGP Calon Penggerak Kabupaten Sumedang angkatan 10 akan mewawancara Ibu terkait Ibu selaku pemimpin bagaimana untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam kasus yang dilema etika. Nah, kira-kira kasus apa yang pernah Ibu tangani terkait dilema etika tersebut? Jadi waktu Ibu masih mengajar ya, Iya. banyak dilema etika yang Ibu temukan, misalkan masalah anak yang memang jarang sekolah, terus kemampuan intelijensi apanya mungkin kurang ya, kurang dibantu. Sementara kehidupan kita harus lulus itu. dan harus lulus. Lulus. Sementara kan Ibu waktu itu kelas 6 itu dilemanya banyak karena memang kemampuan anak itu di bawah itu masih Di bawah KKM, masih perlu bimbingan. Mungkin apa nih jalan keluarnya itu banyak dilema yang Ibu. Karena memang kasus itu bukan satu orang, tapi 2, 3 anak gitu ya. yang Ibu rasakan, yang Ibu alami di kelas 6 sampai kelas 6. Hampir 10 tahun lagi itu ya. Oh iya, ya. Hampir 10 tahun lagi Ibu mengajar kelas 6. Jadi banyak kasus-kasus banyak itu. Oh iya, luar biasa ya. Mohon pengalaman dulu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan khususnya menjadi pembelajaran bagi saya Bu sebagai pemimpin pembelajaran untuk memimpin bagaimana untuk mengambil kebijakan itu sulit memang ya mengambil kebijakan, tapi memang harus dilaksanakan itu. Iya baik Ibu. Nah Ibu kira-kira faktor-faktor apa saja kira-kira Ibu untuk apa namanya untuk agar masalah tersebut itu bisa tertangani gitu. Karena memang itu harus kita lakukan dan jadi mungkin kita harus membantu. Jadi mungkin langkah pertama ini memanggil dulu apa sih kendalanya sebetulnya yang jadi kendala ini kenapa menjadi sulit, mungkin sekolahnya dalam, terus di bawah itu di bawahnya kurang gitu. Misalnya Ibu ajak bicara ada itu 3 orang, Ibu bawa untuk berdiskusi dulu. Ternyata memang salah satunya satu kesempatan maknanya itu ya. Kadang-kadang untuk memperhatikan anaknya juga Kurang. tidak enak sekali malah tidak pernah menanyakan apakah anaknya ke sekolah itu gimana. Kadang-kadang menganggap anaknya sekolah tidak perhatikan ya. bagaimana untuk sekolah.
apakah sudah mengerjakan tugas sekolah, di sekolah bagaimana, memang itu jangan bicara dulu orang tuanya, SDM juga tentunya ya sangat SDM itu ya sangat menentukan SDM orang tua. orang tuanya memang dipaksa juga kita untuk harus begini harus ini, karena mungkin tidak mampu, jadi tidak mampu, tidak bisa melakukan hal itu. Saya begitu, saya juga rasanya memang begitu. Jadi mungkin ini bilangnya oh kita harus Anak harus naik gitu ya, Iya, sementara harus naik. nilainya di bawah gitu ya. bisa bilang ini caranya ibu caranya apa Oh, hewan dulu soalnya. untuk mencari solusi bagaimana terus hubungan waktu itu terus gimana caranya mendapatkan bakat lah mungkin harus begini harus begini ada solusi yang memang membantu dari kepala sekolah dan membantu Iya, hebat. Terima kasih ya. Begitu banyak pengalaman ibu ya, termasuk kasus di masyarakat ini Bu ya. Memang mengambil keputusan itu berat ya, satu sisi kita itu berat karena ada aturan, kemudian tapi di satu sisi kita kasihan terhadap anak tersebut. Nah, jangka panjangnya apabila anak itu tidak naik, nah bisa berakibat fatal, bahkan bisa apa namanya sekolah juga kena imbasnya gitu ya. Ya. Baik Ibu, yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku pimpinan Yayasan ini dari hal kasus yang Ibu tangani, kasusnya tadi perusahaan tadi Bu ya, yang dari sekolahnya dan yang di bawah KMM gitu. Ada pengalaman yang Ibu petik dari motor tersebut itu apa kira-kira? yang solusi kita memang salah satu itu mendekatkan ke orang tua satu mungkin awal-awal ke anak ya ke anak itu kita harus lebih dekat apa sih ini gimana jadi mungkin guru tersebut kelas tersebut harus lebih dekat dan memahami apa sih sebenarnya kita harus bagaimana Oh, jangan mungkin berpendekatannya oleh guru tersebut bagaimana kita mendekatinya untuk apa gimana walaupun memang sulit tapi harus memberi masalah memberi pendekatan penguatan tanggung jawab ke anak itu mungkin dengan diraih dipuji di apa gitu kan ini anak ini gimana ini harusnya jadi reward ya, ya diberi diberi motivasi gitu. kita penguatan beri tanggung jawab yang mungkin dia mampunya ya sampai mana beri kebanggaan untuk dia mungkin saya harus dia mungkin senangnya apa nih diberi pendekatan diberi tanggung jawab oleh kita diberi diraih untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid itu Bu ya. mungkin itu salah satunya di guru kelasnya dulu terus mungkin bisa membantu mereka dengan cara bagaimana oh ya ambil ya uang Pakai bapak kasar anak ya. itu orang ajak gimana mungkin dari guru olahraga Biasa. dari guru agama Kolaborasi Bu ya. ya Iya. hal-hal yang mungkin oh, anak ini di olahraga mungkin diraih dulu sama guru olahraga Karena kemampuan anak itu berbeda Bu ya. iya mungkin diraih dulu ya mungkin karena memang dia sukanya ini didekati sama dia sambil bermain itu juga anak memberi Masukan gitu ya, masukan ke motivasi. anak motivasi mungkin dengan itu dari itu mungkin anak Iya. dengan guru-guru juga terus kita berkomunikasi karena memang dari kasih kita itu anak kan terlihat oh ini di kelas ini bagaimana dulu jadi ada pengalaman untuk guru kelas guru itu dari guru kelas 5 mungkin transfer oh ini anak ini jadi kita siap-siap oh ini anak ini harus gimana nih cara solusi pasti ada solusi jalan keluar untuk masing-masing anak. Alhamdulillah Ibu, terima kasih waktunya. Ibu telah meluangkan waktu wawancara. Juga saya sebagai Ibu Penggerak, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu berikan kepada saya khususnya secara penggerak, minimal kedepannya saya mampu
untuk mengaplikasikan kasus-kasus semacam itu di sekolah. Karena memang kasus Iya, gitu ya. Dan mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan sekolah kita Bu ya dan kami semakin jaya dan semakin baik. Ibu terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, selamat. Alhamdulillah Pak. Araya sudah ya, Nak? Ayah Pak jadi karawas. Di kantor semua. Iya Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masa gua. Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ada apa, Pak? Ya, baik begini Bapak. Saya perkenalkan nama saya Syed Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Pada hari ini saya ada tugaskan sebagai calon guru penggerak itu harus mewawancarai 3 kepala sekolah ya terkait kasus-kasus dilema ITK yang pernah Bapak Ibu tangani gitu Pak ya. Nah, ini yang pembahasannya adalah tentang dilema etika. Sebagai pemimpin tentunya sulit itu bagaimana untuk merasakan masalah tersebut itu. Dan pengambilan kebijakan itu sangat sulit tentunya Pak. Gitu. Terkait hal itu mungkin ini bagi saya dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk ke depannya. Ketika menangani hal tersebut itu saya mampu menyelesaikan masalahnya. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Nah, terkait hal ini kira-kira Bapak pernah memiliki masalah yang begitu sulit gitu untuk memecahkan masalah sebagai pemimpin, dilema etika yang pernah Bapak tangani di sekolah gitu Pak? Pak Asep nih. Kebetulan sepengetahuan saya ketika menjadi kepala sekolah memang banyak problem mengenai yang berhubungan dengan anak didik. Di antaranya itu ketika ada permasalahan biasanya berangkatnya dari rumah tangga dari anak didik. Di antaranya misalkan ada yang anak pemulung, biasanya itu ke sekolahnya juga berdampak, terutama biasanya anak didik itu jadi pemulung, biasanya jadi tidak semangatnya kurang gitu Pak. Nah itu mungkin karena ada melihat di dalam bulan ini seperti itu jadi terkadang anak tersebut masuk sekolahnya jadi jarang. Karena begitu mungkin jadi akhirnya kan merembet menjadi ke kemampuan atau potensi dari anak didik tersebut, sehingga akan tertinggal dari anak yang Berdampak dalam nilai Pak ya. betul sekali Pak Asep. Nah di sini mungkin selain itu ada juga sih yang dari siswanya tersebut misalkan mohon maaf ya, ini berhubungan dengan kemampuan IQ-nya. Nah, bukan banyak sih, ada beberapa yang mungkin orang tuanya beranggapan di sekolah umum juga bisa menangani kasus tersebut yang APK Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kami ini sebetulnya siap tidak siap. Jadi dipaksa harus siap. Kenapa? Karena mungkin salah satunya kemampuan dari orang tua yang akan menyekolahkannya ke sekolah SLB misalkan. Di sini kan jauh. Ada juga yang dekat tapi kan tidak mungkin saja tidak
bantu secara ekonomi atau sekolahnya sendiri tidak apa namanya tidak siap gitu, tidak siap dalam artian tidak ada jurusannya atau apalah maksudnya, saya juga kurang mengerti kalau itu. Nah akhirnya kita secara apa namanya moral kita terima, mungkin dengan catatan juga kita minta perhatian dari orang tuanya kalau ada apa-apa, karena bagaimanapun sebetulnya kebetulan sekolah di sini bukan sekolah yang khusus menangani itu, jadi tidak ada apa katakanlah ini sekolah yang menerima yang berkebutuhan khusus, ini kan umum gitu. Nah itu salah satunya saya. Selain itu mungkin ada lagi ya mungkin itu kalau kenakalan anak sih wajar, tapi salah satunya mungkin karena ini juga di sini memang anak ini kompleks gitu ya. Nah, kadang-kadang susah ditebak ini kenapa alasannya seperti ini. Jadi ada yang ini terlambat, kalau ini yang satunya apa namanya lebih berkemampuan gitu. Nah mungkin kami di sini apa namanya memberikan arahan kepada para guru supaya kalau itu diperhatikan, yang kalau dikatakan yang berkebutuhan khusus yang diperhatikan, tidak seperti anak yang normal lainnya gitu ya. itu barangkali Pak Asep. Ya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kelompok ilmunya bermanfaat untuk ke depan. Tadi ada 2 kasus Pak ya. Yang pertama karena faktor orang tua Pak ya, sehingga anak tidak kurang motivasi dari orang tua, sehingga anak itu ya konsekuensinya kemampuannya rendah, sekolah juga jarang gitu Pak ya. Tapi yang kasus yang kedua ini yang menarik, sangat dilematis sekali Pak ya bagi sekolah khususnya, karena yang namanya sekolah negeri itu katakanlah yang anak yang ABK itu sebetulnya seharusnya itu bukan sekolah umum seperti kita betul. Tapi ada sekolah khusus yang menangani, ada guru-guru yang menangani tersebut dalam hal kejiwaan tentunya Pak ya. Tapi di satu sisi kita juga tidak memaksakan kepada orang tua harus sana Pak gitu. Itu juga dilema Pak ya. Artinya orang tua yang harus harus SDM orang tuanya gitu ya. Jadi ada perasaan gengsi gitu Pak ya ketika anaknya sekolahkan ke sekolah katakanlah SLB gitu Pak ya. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak yang ingin saya tanyakan, nah ini bagaimana Bapak cara-caranya, cara menanganinya apabila dilematika ini, pengambilan keputusannya bagaimana gitu caranya Pak? Memang sulit juga sih, tapi sebagai pendidik jangan alergi terhadap kesulitan yang ada gitu ya. Jadi sebisa mungkin kami tanggapi dan kami kerjakan secara bersama, yang namanya suatu organisasi itu biasanya kan harus ada diskusi dulu sama rekan pendidik yang lain. Bagaimana nih sebetulnya untuk menangani ini, siap tidak menerimanya? Kalau tidak siap, kita artinya kita juga tidak bisa memaksakan para guru-guru untuk harus menerima ya. Meskipun kita misalkan butuh murid, tapi kita kembali lagi satu kemampuan dan juga moral. Kita lagi kasihan melihat keadaan orang tuanya, kita diskusikan bersama gimana nih secara pertimbangan di sini situ. Akhirnya untuk sementara waktu yang kami rapat selama ini saya menjabat di sini diterima dan catatan mungkin ada perhatian lebih. Nah itu mungkin sebagai sebagai antisipasi dari kita, kalau ibu bapaknya di sini siap menerima siswa yang bulan itu dengan catatan semua yang ada di sini termasuk saya sendiri harus siap dengan nanti problematika yang akan muncul seperti itu. Nah di sana mungkin secara umum artinya saya memberikan pertanyaan kepada guru-guru siap tidaknya. Selama ini mungkin yang saya rasakan guru-guru itu
siap ya, itu siap dengan catatan sekemampuannya. Ya, Pak. Berat sekali Pak ya Berat untuk sekali. keputusan Karena ini berhubungan satu dengan bukan hanya apa namanya melawan aturan, tapi di sini berbicara dengan moral juga, melihat ke apa keberadaan orang tua. Ya kalau orang tuanya mampu, mungkin kami juga menyarankan untuk apa namanya sekolahkan ke sekolah yang khusus. Tapi ketika melihat kemampuan dari atau keadaan ekonomi dari orang tua siswa tersebut, kami tidak bisa berharap banyak. Akhirnya coba saja lah, seorang guru itu dikatakan sakti lah kalau dikatakan, jadi harus serba bisa. Orang-orang kan menyebutnya kalau guru itu serba bisa. Itu kami dengan siap tidak siap harus siap. luar biasa Pak ya. Mohon ya. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi saya terutama kalau misalnya ada kemenangan yang macam-macam itu konsekuensinya kita satu sisi harus ada rapat bersama Pak ya. Kemudian satu sisi kita harus ada perhatian khusus terhadap hal tersebut. Bapak, yang terakhir ya Pak yang ingin saya sampaikan dan tanyakan, nah, dari pembelajaran yang Bapak barusan tadi sampaikan kasus-kasus yang tadi tentunya ada pengalaman Pak ya, pengalaman yang berharga. Kemudian satu sisi cara pengambilan keputusan itu dilema etika itu bagaimana Pak? Seperti yang saya tadi katakan bahwa apa namanya pengambilan keputusan itu tidak secara individu, kami selalu bertemu bagaimana dalam artian keputusan ini harus kita sama-sama apa namanya melaksanakan secara bersama, karena tidak menutup kemungkinan dari kasus ini apa namanya akan timbul gesekan, misalkan nanti kok mungkin dari luar atau dari dalam kok ini kok diterima atau kok ini apa namanya begini begitu kan, karena namanya juga di SD anak-anak mungkin takutnya ada akhirnya nanti bisa kembali ya. Biasanya rata-rata itu, jadi makanya kami di sini memberikan pengertian kepada guru-guru dan juga kepada anak itu bahwa misalkan jangan membeda-bedakan anak didik seperti itu. Ya, artinya kita bicara diskusi. Bapak ya, luar biasa Bapak. Ya seperti itu, barangkali Pak Asep dia nggak tahu betul tidaknya selama ini mungkin kami apa namanya memutuskan selain apa secara mufakat dengan hati juga gitu. Hati yang bicara akhirnya. Iya, seperti itu. aturan ada sisi betul ada kemanusiaannya juga Pak ya. kemanusiaan, Iya. jangan dilupakan seperti ini. Selama itu tidak menyimpang itu Pak Asep. Iya, iya. Kalau menyimpang kami juga tidak bisa berharap banyak, tapi kalau salah manusia itu wajar-wajar saja kita ambil seperti itu Pak Asep. Ya, terima kasih Bapak Ya, waktunya, sama-sama, Bapak Pak. waktu bagi saya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak sehat, SDM menjadi Babakan semakin maju. Amin, amin. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga berhasil Pak Asep. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pada hari ini, mohon maaf Bapak, saya Asep Syafruddin, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang, memiliki tugas dari penggerak ini harus mewawancarai 3 kepala sekolah. Alhamdulillah, dan di hadapan Bapak Jason Samsu SPD MPD selaku kepala sekolah SD Jasa Sumedang yang telah meluangkan waktu untuk berbicara atau wawancara dengan saya Pak. Nah begini Pak, dalam sebuah pengambil kebijakan itu kan kadang-kala seorang pemimpin itu kadang-kala bingung Pak, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika. Satu sisi kita aturan, tapi satu sisi kita merasa lawan kasihan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti dari awal sampai akhir menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya seorang pemimpin itu harus
harus harus memiliki visi ke depan, mengambil keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, baik Bapak yang saya hormati, saya ingin bertanya kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira Bapak mengalami tidak ada semacam kasus dilematika yang pernah Bapak laksanakan 1 tahun depan ataupun baru-baru ini Pak di sekolah Bapak? Ya, terima kasih Pak Asyaf Syafruddin yang telah mewawancarai atau mempercayai kami untuk bagian daripada tugas bahasa dan tugasnya berkah menjadi bagian pembelajaran Indonesia. Kaitan dengan pengambilan kebijakan yang hal-hal yang mungkin dilematis ya, itu bagian yang mungkin sebagai pimpinan itu bagian yang harus disikapi dengan bijaksana ya. Bijaksana kalau dalam kata kaitan hukum itu jadi posisi atau dampak apa yang paling minimal mungkin yang harus kita minimal madorotnya ya, atau satu kasus kami di Asama dan itu pernah satu saat kita guru-guru kita sebanyak 6 orang lulus ketika ya, pada saat itu ada jeda waktu kurang lebih awalnya cuma 6 bulan ya, tapi ternyata di kenyataan hampir 1 tahun mereka menunggu SK. Nah, hal tersebut bagi kami di satu sisi yayasan menginstruksikan untuk mencari guru yang baru dengan otomatis mereka itu berhenti resign dalam mengajar bersama, dan tapi di sisi lain guru-guru yang keluar tersebut kan otomatis itu tidak secara finansial mungkin dan secara sosial mereka tidak bekerja lagi, menganggur dan penghasilannya pun tidak ada secara finansial gitu. Seperti itu bagian daripada debatable atau perlawanan sisi secara kemanusiaan dan secara ini juga harus berpihak kepada guru, tapi di sisi lain kita punya kewajiban juga untuk mentaati atau instruksi peraturan daripada yayasan. Jadi sebagai kepala sekolah mungkin di sana kita harus kepada yayasan atau kepada rekan sesama pejabat di sekolah yang menentukan kebijakan harus baik, dan kepada mereka yang desain pun harus baik. Hal-hal tersebut harus disikapi dengan bijaksana ya. Bagaimana pendekatannya, bagaimana solusinya untuk bisa meminimalisir mungkin hal negatifnya. Pendekatan itu seperti itu mungkin contohnya Pak Jonas ya. Mungkin juga seorang pemimpin termasuk Bapak bingung juga Pak ya untuk mengatur kebijakan tersebut. Satu sisi ada aturan, tapi di sisi merawan kasihan itu Pak ya, karena beliau guru-guru SDT yang 6 orang itu bekerja sudah lama itu Pak ya. Kita sudah lama di SDT. mengakan memberikan Kontribusi yang positif positif bagi sekolah. ya. Langkah-langkah yang selanjutnya bagaimana Pak untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu Pak? Ya, kita langkah-langkahnya kita adakan kumpulan, kita menyamakan persepsi guru-guru tersebut bahwasannya secara pendekatan batin kita disampaikan, terus memberikan juga kepada guru tersebut bahwasannya ibu bapak sekalian atau guru-guru tersebut telah memberikan hal-hal yang banyak di sekolah ini, sehingga setelah ada pendekatan itu dan ada perjanjian yang sepakati bersama, sehingga tidak merasa mungkin dikeluarkan atau merasa didolimi selama beberapa bulan itu mereka
akan khusus mengambil kebijakan untuk menjadi bahan pelajaran untuk saya. Kalau misalnya nanti menjadi pemimpin, mungkin harus memang di satu sisi kita harus taat peraturan, tapi di satu sisi kita harus merasa lawan kasihan. Nah disitu lebih beratnya apa ya? Ternyata seorang pemimpin itu berat juga Pak gitu ya. Baik Bapak, yang terakhir yang saya sampaikan, nah alhamdulillah terima kasih ilmunya Pak. Satu lagi yang saya sampaikan, pengalaman apa yang Bapak ambil dari keputusan itu Pak? Pengalaman apa yang Bapak dapat ambil pengalaman tersebut ketika ada kasus di dalam etika? Pengalaman tersebut mungkin satu sisi kita sebagai pemimpin pun tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang kedua, setiap keputusan itu tentu akan ada dampaknya, jadi kata dampak. Selanjutnya, tidak ada sesuatu hal yang masalah apapun kalau diselesaikan dengan bersama-sama tidak akan selesai atau pasti ada solusinya. Harus dalam bertindak itu atau mengambil keputusan harus tadi yang pertama harus jangan terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang. Yang selanjutnya juga harus dimusyawarahkan gitu. Dan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kalau bersama-sama dipikirkan bersama, dimusyawarahkan. Ya Pak, terima kasih Bapak waktunya. Saya simpulkan ternyata masalah yang Bapak itu yang diambil konkretnya itu adalah mengambil dulu apa namanya permasalahan seperti apa, baik pelajari, kemudian dalam mengambil keputusan itu jangan terlalu tergesa-gesa langsung menjas terus hanya pemikiran sendiri ketika berikutnya harus ada pembanding, pembanding harus dimusyawarahkan. Koordinasi dan musyawarah. Ya. Terima kasih Bapak ilmunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi saya khususnya dalam menggerak ke depannya. Apabila ada dilema semacam itu harus mampu untuk solusinya itu harus mampu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.